Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa kembali bersama Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Jumat 15 Maret 2024. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10 dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Mari kita hening sejenak dan mohon karunia Roh Kudus agar dituntun dalam terang dan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tidak tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang Aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tahu tentang seseorang, bahkan melihat dan hidup bersama dengan seseorang, belum tentu paham dengan apa yang dikehendakinya. Kalau ditanya, apakah kita semua tahu tentang Tuhan? Jawabannya pasti tahu. Atau lebih banyak yang menjawab tahu. Atau pertanyaannya, apakah kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada? Saya yakin kita semua akan menjawab percaya. Pertanyaannya, tahu tentang Tuhan atau percaya tentang Tuhan, apakah lalu kemudian bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Harapannya memang seperti itu. Tetapi tidak jarang bahwa orang yang tahu tentang Tuhan atau percaya tentang Tuhan, bahkan tindakannya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang demikian sebatas tahu dan percaya, lalu tindakan atau perilaku tidak mencerminkan bahwa dia percaya. Itulah yang terjadi seperti pada bacaan Injil
yang baru saja kita dengar tadi. Banyak orang yang sejaman dengan Tuhan Yesus melihat dan mengalami mukjizat atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tidak serta-merta mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Bahkan tadi kita dengar mereka membuat persekongkolan untuk membunuh Yesus. Ada dua kelompok manusia yang ditampilkan dalam bacaan hari ini. Yang pertama, orang-orang baik, dan yang kedua, orang-orang fasik. Orang-orang baik terbuka dengan kehadiran Yesus. Itulah orang-orang yang menerima sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus adalah mukjizat dalam hidupnya. Mampu melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus. Sementara orang-orang fasik adalah orang-orang yang berpikiran negatif dalam dirinya, sehingga tidak mampu melihat hal positif dalam diri Yesus. Kehadiran Yesus dianggap sebagai ancaman. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau terbuka terhadap kebaikan orang lain. Orang fasik, orang yang punya asumsi buruk pada orang lain. Dan ini mempengaruhi perilakunya dalam perbuatan dan bertutur kata, sehingga orang lain selalu dianggap ancaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi juga kita mendengar, aku kenal dia karena aku berasal dari dia yang mengutus aku. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa jika seseorang pemikiran atau pemahamannya berasal dari Allah, maka ia akan mengenal hal-hal baik yang Tuhan berikan. Mengenal hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Mampu melihat kehadiran Tuhan dalam perbuatan baik orang lain. Mampu melihat bahwa Tuhan hadir dalam diri suami, Tuhan hadir dalam diri istri, Tuhan hadir dalam diri anak-anak, dan Tuhan hadir dalam diri setiap orang-orang yang dia jumpai. Bahkan Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan akhirnya mampu bersyukur bahwa Tuhan hadir dalam seluruh proses hidupnya. Semoga kita dimampukan untuk mengenal bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap proses hidup kita. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.